pagi Sakelar. Dan sekarang waktunya kita masuk dalam renungan kita. Renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ketiga. Saya bacakan buat teman-teman. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Nats Alkitab yang barusan kita baca terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua dengan judul perikop puji-pujian Hana. Jadi, perikop ini bercerita tentang puji-pujian yang dipanjatkan oleh Hana kepada Tuhan, sehubungan di mana Tuhan memberikan anak kepadanya, yaitu Samuel. Jadi, kalau kita lihat latar belakangnya, Hana ini adalah istrinya Elkana di samping daripada Penina. Penina ini mempunyai anak dan Hana ini tidak. Dan karena Penina mempunyai anak dan Hana tidak, maka Penina ini sering sekali melukai atau menindas si Hana ini. Sehingga Hana ini mengadu kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya doanya didengar sehingga dia punya anak. Dan puji Tuhan, permintaan Hana ini didengar oleh Tuhan sehingga akhirnya dia mempunyai anak. Walaupun dulu statusnya adalah seorang mandul. Daripada nats ini yang kita bisa pelajari adalah kata-kata sombong. Hana mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Saya percaya bahwa Hana mengucapkan kalimat ini berhubungan dengan pengalamannya, bagaimana madunya atau istri yang lain daripada Elkana ini sering menindas dia. Dan kalau kita baca, berarti penindasan yang dilakukan penindasan dengan perkataan. Jadi Penina menindas Hana dengan perkataannya, mungkin dengan sindiran. Kalau di sini dikatakan bahwa dengan caci maki, dengan perkataan sombong. Jadi pada pagi hari ini yang kita pelajari adalah berhati-hati dengan perkataan kita. Karena Tuhan akan menilai apakah kita tulus, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, juga termasuk dari perkataan kita. Anyway, dalam hal berkata-kata, ada begitu banyak kita sering mendengar orang berkata bahwa, sorry, aku ngomong maksudnya tadi nggak begitu. Atau, sorry, aku ngomong tadi maksudnya buat nggak nyakitin. Saya percaya bahwa setiap kali kita mengeluarkan perkataan, tidak ada perkataan yang diucapkan tanpa tujuan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, itu pasti kita ucapkan dengan satu buah maksud, dengan satu buah tujuan. Dan itu sudah pasti, dan itu kita menyadarinya. Yang sering kali tidak kita sadari adalah seberapa dalam, seberapa masif efek dari perkataan yang kita lepaskan. Perkataan Penina kepada Hana itu sangat menyakiti hatinya Hana. Oleh karena itu diceritakan bagaimana mereka ketika setiap tahun mereka pergi ke Silo untuk mempersembahkan persembahan, si Penina ini pasti mau membicarakan sesuatu yang membuat hati Hana terluka. Sehingga diceritakan pada pasal yang pertama, di mana ada momentumnya Hana sama sekali tidak mau makan dan hanya bisa menangis. Berarti ada perkataan yang diucapkan oleh Penina yang sangat menyakiti hati Hana. Teman-teman, pelajaran kita pada pagi hari simpel sekali. Berhati-hati dengan perkataan kita, karena kita tidak pernah tahu efek yang dihasilkan oleh perkataan kita. Kalau kita mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata caci maki, atau candaan, kita nggak pernah tahu seberapa dalam efeknya. Oleh karena itu, awasi perkataan kita. Karena sekali lagi bahwa perkataan kita mencerminkan isi hati kita, mencerminkan pikiran kita. Isi hati dan pikiran kita adalah siapa kita yang sebenarnya. Dan seringkali
Yang tahu ini hanya Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa kita rendah hati, seringkali kita merasa bahwa kita menjadi orang baik, tetapi perkataan kita menyakiti orang lain, tapi perkataan kita itu menghancurkan kehidupan orang lain. Dan Tuhan menilai dengan adil. Dan Tuhan tahu apa menjadi landasan atau motivasi kita ketika kita memperkatakan sesuatu. Jadi simple, hati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan. Kalau kita ingin memperkatakan, perkatakanlah yang baik, perkatakanlah yang membangun. Itu daripada kita ketika melepaskan perkataan. Tapi yang saya pelajari pada pagi hari ini bukan sekedar bagaimana kita melepaskan perkataan, tetapi bagaimana kita mendengar perkataan. Apabila kita yang menjadi korban, artinya begini, kita yang dicaci maki, kita yang disakiti dengan perkataan, bagaimana kita harus bersikap. Hana adalah menjadi contoh yang baik buat kita. Ketika perkataan yang menyakiti dilepaskan kepadanya, Hana memang memiliki reaksi yang pertama yang semua orang lakukan. Kecewa, menangis, berduka, nggak mau makan. Dan inilah yang pertama kali dilakukan Hana. Sehingga Elkana datang menghiburnya dengan mengatakan, bukankah aku suamimu lebih baik dibandingkan daripada 10 anak laki-laki sekalipun? Tetapi setelah itu, Hana melakukan satu buah tindakan yang benar, di mana dia pergi datang menghadap Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan memohon kepada Tuhan. Langkah inilah yang harus kita tiru bersama-sama. Teman-teman, ketika engkau disakiti oleh satu buah perkataan, ketika ada perkataan yang dilepaskan untuk merendahkan engkau, untuk menghancurkan engkau, untuk membuat engkau tidak bisa bangkit, dengar baik-baik. Kita punya alasan untuk mempergunakan kata tersebut, menyimpannya menjadi racun dalam hidup kita, sehingga perkataan yang dimaksudkan untuk menghancurkan kita benar-benar menghancurkan kita. Atau kita membawa semua keluh kesah kita membawa rasa sakit yang kita derita, perkataan-perkataan yang buruk itu ke hadapan hadirat Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan, biar Tuhan ubahkan perkataan-perkataan tersebut dengan menyembuhkan hati kita. Dan ketika hati kita sembuh, Tuhan bisa merubah situasi, segala sesuatunya menjadi berkat. Dan itulah yang Hana lakukan. Ketika dia disakiti, dia berdoa kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, Tuhan mendengar doanya, sehingga dia mempunyai seorang anak bernama Samuel. Di akhir cerita ini kita melihat bagaimana Hana tidak saja mempunyai satu orang anak, yaitu Samuel, karena ketika dia bertemu Imam Eli kembali memberkati Hana, sehingga Hana mempunyai 3 orang anak laki-laki lagi dan 2 anak perempuan. Jadi total ada 6 anak yang diperoleh Hana. Begitulah apabila kita meresponi perkataan kasar yang menghancurkan orang lain dengan benar. Apabila kita meresponinya dengan benar, hati kita tidak saja dipulihkan, tetapi Tuhan yang akan membangkitkan. Tuhan yang akan memberkati kita. So, langkah mana yang harus kita jalani? Berduka, down, atau mengomongin orang lain? Atau menyimpan segala sesuatunya, membawa kepada Tuhan, dan menyerahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan bertindak. So, itulah di renungan kita pada pagi hari ini, tentang pentingnya menjaga perkataan. Karena sekali lagi, dengar baik-baik, tidak ada satu buah perkataan yang keluar dari mulut kita tanpa maksud dan tujuan. Semua perkataan yang keluar pasti ada maksud dan tujuannya. Permasalahannya yang kita sering abai adalah kita tidak pernah tahu efek apa yang dimunculkan atau ditimbulkan oleh perkataan kita. So, katakanlah perkataan berkat, jangan perkataan kutuk, jangan perkataan menghancurkan. Selamat pagi semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok di Saklar hari yang ke-79.
Dadah.